Albani itu hidup pada masa sekarang ini, meninggal belum lama, 6 atau 7 tahun yang lalu. Jadi orang akhir zaman, bukan salaf. Akhir zaman sama dengan ulama-ulama akhir zaman. Dan dia punya ciri yang dibaca adalah tidak betah kalau tidak komentari ulama. Jadi banyak ulama-ulama yang dicaci maki dan diolok-olok. Ulama-ulama habis semuanya ya. Kalau Asy'ariyah, Maturidiyah itu adalah sudah keluar dari Islam ya. Termasuk guru-gurunya pun akhirnya habis. Makanya kalau orang membaca bukunya orang ini dijamin gampang nyalain orang dan ngajak perang terus. Kalau ada orang membaca bukunya Albani, dijamin dia itu bakal ngajak perang terus karena merah dalam bukunya. Kita sebelum suatu ketika membaca salah satu bukunya, sebelum kita kenal siapa dia, karena buku itu paling rame dibeli, maka kita ikut beli. Tentang sifat sholat kalau tidak salah. Sifat sholat atau yang ternyata dikit-dikit nyalain. Loh, kok begini? Kok kalau fikih perbandingan kan lembut. Ulama itu menyebut fikih 4 madhab kan, ini pendapat menurut madhab ini begini. Tidak dibarengi dengan cacian. Tapi kok ini kok banyak cacian? Wah, ini banyak, bahaya. Setelah itu baru kita punya kerinduan ingin tahu siapa orang ini. Ternyata subhanallah hampir semua bukunya. Waduh, luar biasa. Sehingga sampai Imam Bukhari ini bisa habis itu. Dan ini kita bertanggung jawab kalimat ini. Bukhari, Muslim itu banyak hadis dhaif menurut dia. Karena menurut orang yang mengikutinya ini adalah Bukhari zaman sekarang itu. Pala ahli hadis yang lainnya mah kecil. Waduh. Habis. Makanya kalau sudah yang mengatakan sahih orang ini bakal dipanut ya. Mereka yang melarang taklid sangat taklid dengan orang ini. Kelompok ini mengatakan taklid tidak boleh. Tapi kalau sudah omongannya Albani itu kayak omongannya Nabi. Maksudnya taklidnya luar biasa. Nggak boleh yang lainnya itu menentangnya. Harus ikut. Nah ini kan taklid buta tambahan. Lebih parah lagi. Sudah begitu gembar-gembornya nggak boleh taklid. Jadi tolong kalau ada buku di rumah karangannya Albani, cobalah kalau dicermati itu dijamin ngajari jelek-jelekin orang. Itu langsung. Karena silsilahnya adalah mulai dari suyuh kita amati, kemudian kita punya buku punya catatan bahwasanya buku hadis-hadis itu banyak disalahkan. Hadis Bukhari, Muslim pun dikatakan dhaif. Ada sebagian beberapa hadis di Imam Bukhari dan Muslim dhaif. Bahkan ada komentar kecil yang luar biasa. Suatu ketika Imam Bukhari kan menakwili kullu syai'in halikun illa wajh. Semua itu akan hancur kecuali wajah Allah kan. Wajah Allah itu Imam Bukhari mengatakan mulkuh kerajaan Allah. Ini ada catatan tambahan dari Albani ini, catatan kalimat bagus sekali, luar biasa. Albani mengatakan karena Albani itu anti takwil, tidak mau dengan takwil. Apa kalimat yang diucapkan? Sungguh tidak ada yang menakwili semacam itu dari seorang mukmin pun. Artinya yang mengatakan mulkuh itu halikun ila wajh, yang semua hancur kecuali wajah Allah, yang mengatakan itu mulkuh kerajaan Allah itu bukan orang mukmin. Nah, ini hebat bener nih. Jadi Imam Bukhari ya seperti itu. Imam Bukhari jadi tidak mukmin. Memang itu kerjaannya nyalahin orang. Maka hati-hati dengan buku ini. Sebetulnya kami tidak akan mengungkit buku orang ini kecuali karena ada salah satu pengikutnya yang mencoba mengangkat nama itu, ya alhamdulillah kesempatan bagi kita untuk jelaskan. Kalau tidak disebut kita tidak akan nyebut. Karena nyebut itu kan mempromosikan. Nyebut nama itu kan mempromosikan. Karena sudah disebut kita harus jelaskan siapa dia. Sudah begitu katanya kita ngolok-ngolok dia. Bukan, saya hanya menjelaskan dia itu suka ngolok-ngolok orang. Dan saya datangkan buktinya. Kalau di televisi kita sebutkan satu-satu. Saya tidak ngolok. Saya hanya mengatakan dia itu suka ngolok-ngolok orang. Sudah begitu disebar. Ini tidak menghormati ulama ini. Duh, menghormati itu bagaimana? Menghormati itu mencaci maki itu apa? Saya tidak mencaci. Kita hanya menjelaskan bahwasanya ulama itu, orang itu suka ngolok-ngolok ulama. Kita punya catatannya, bukan puluhan, ratusan loh ya. Kalau kita ngolok-ngolok ya, bisa dibuktikan. Kalau pengen duduk kok bisa ratusan, kok berlebihan. Disebut nanti siapa saja bakal salah. Mulai dari Zahabi, mulai dari ini, aduh semuanya akan punya catatan. Sehingga ada, ini yang harus diperhatikan tentang orang itu. Namanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah ini kalau punya buku karangan orang ini, sudahlah. Kalau ibu baca, dijamin nanti ribut sama istri, ribut sama ustadz, ribut sama ini, sudah. Dia mengajak ijtihad, tidak boleh orang taklid, melarang orang taklid kepada Imam Syafi'i, melarang orang taklid kepada yang lainnya, tapi diam-diam harus taklid kepadaku, kan begitu. Ini kan bahaya. Kalau suruh milih ya jangan jauh. Gimana Imam Syafi'i, di mana ulama akhir zaman ini, siapapun dia ya tidak ada apa-apanya dengan Imam Syafi'i.
Orang besar baik itu hidupnya di akhir zaman ini. Orang ngaku nabi kok tidak dibunuh saja? Mestinya memang begitu. Mestinya memang harus dibunuh karena orang murtad itu. Orang murtad mestinya harus dibunuh. Mestinya itu adalah tidak bisa dilakukan. Karena pemerintahan kita kan bukan pemerintahan Islam yang menegakkan syariat. Sehingga yang namanya kemaksiatan juga masih berjalan selain nabi. Kalau kita hitung-hitung, kemaksiatan orang mengaku nabi itu adalah sedikit ya. Orang yang mengaku nabi itu sedikit dan pengikutnya paling berapa belas orang. Tapi yang orang murtad itu kebawa agama lain itu ratusan. Atau masuk akidah sesat itu ribuan. Jadi orang yang membawa akidah sesat, ya kita katakan saja Albani itu paling mudah menyesatkan orang lain ya. Sebetulnya kita ringan saja. Yang sesat ya kamu sendirilah. Yang kebawa ini lebih banyak harus ditolong. Oh nggak ada orang baik, nggak ada orang selamat. Katanya menghormati tapi sesat. Ini tawasul sesat, ini sesat. Semuanya sesat, nggak ada orang yang benar lah ini. Yang kebawa kelompok ini lebih banyak dan ini juga harus dicermati. Dan penyesatan melalui label Islam itu lebih berbahaya. Ahmadiyah. Kalau dihitung-hitung mana lebih bahaya Ahmadiyah dengan orang yang ngaku nabi di mana? Di Cirebon ya, ngaku Tuhan ya. Itu mah kecil, pengikutnya paling berapa? Dan orang langsung tahu itu nggak bener kan? Tapi yang pakai label Islam itu loh yang berbahaya. Ribuan orang ikut nggak sadar. Jadi kita harus kompak serempak. Alhamdulillah ada yang menghentikan mereka, ada tolong didukung itu, ada proses pengadilan di Sumber itu tolong didukung itu dari kawan-kawan yang mencoba untuk menjebloskan orang ini kepada hukuman yang berat untuk pelajaran bagi yang lainnya. Tapi sisi lain kita juga berjuang dengan seperti menyelamatkan akidah agar orang tidak keluar dari akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah, Salafiyah yang benar, ada Salafi palsu loh ya. Ada Salafi yang benar, akidah Asy'ariyah pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, akidah yang benar, Salafi benar, Sufiyah yang senang dengan torekohnya para ahli tasawuf yang benar. Ini pengen kita kembalikan orang ini. Orang sudah mulai banyak keluar ini, anti tasawuf, anti Asy'ariyah. Biarpun mereka mengaku ahli sunnah wal jamaah, ini lebih berbahaya. Maka pengajian kita ini sudah mengarah ke begitu. Pengarah kepada pemahaman siapa sih penjahat-penjahat akidah itu kita harus tahu. Sebab kalau sudah penjahat kita pakai jubah, pakai imamah, masuk rumah kita nggak ada tahu pakai kopiah, pakai qala Rasulullah sallallahu taala. Apalagi dikit-dikit kitabullah wa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pada takut. Astagfirullahaladzim. Kitabullah, Al-Quran, hadis, takut. Biarpun pendusta antara ayat dengan terjemahannya beda. Banyak itu. Dia membaca ayat begini maknanya lain. Ini adalah pemalsu, ini penjahat akidah. Nah ini adalah banyak yang semacam ini kita harus cermati di masyarakat kita. Kita harus hidup indah kayak dulu tuh, Masya Allah, orang guyup. Dulu tuh kalau ngadakan pengajian, seorang kiai atau ustadz kalau ngadakan pengajian yang datang ribuan bisa banyak. Karena apa? Belum banyak ribut orang. Ada di daerah yang belum pernah terkontaminasi, kita pernah masuk di daerah Subang sana. Subang tidak tahu bagaimana, daerah mana. Karena dari jalan raya ke tempatnya itu tanpa aspal, jalan lubang-lubang 35 km. Wah. Makanya lamanya kok gak nyampe-nyampe. Di situ belum ada orang aneh-aneh anti tawasul. Kebetulan acaranya di situ adalah Khol Akbar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, didahului oleh tawasulan yang panjang dan sebagainya, baru kita tausah. Yang hadir itu adalah 15.000 orang. Masih bisa begitu ya? Karena orangnya belum tercemar oleh manusia jahat, penfitnah, pemecah belah umat ini. Selamat. Bisa banyak hadir. Tapi kalau sudah kemasukan orang aneh, ini bid'ah, sesat, neraka. Ada satu catatan para ulama, para kiai yang hadir. Ada yang mengkritik, ini Buya itu aneh-aneh. Masalah khilafiyah kok dibahas? Permasalahannya bukan itu. Kalau semuanya mengakui itu masalah khilafiyah, tolong kiai yang pernah ngomong begitu ini kan coba dicermati. Kita menganggap itu masalah khilafiyah, tapi mereka menganggap itu keyakinan. Ini loh perbedaan ini yang harus diluruskan. Kalau kita mah nyantean, sampean tawasul mama enggak mau tahlilan juga enggak apa-apa, enggak repot, kita enggak usah datang kan begitu. Itu nyantai saja, tapi permasalahannya mereka tidak menganggap masalah khilafiyah. Kalau mereka menganggap masalah khilafiyah kan bunyinya begini, mangga silakan terserah, saya tidak ikut. Tapi mereka enggak, karena ikut Albani tadi itu harus ini sesat, masuk neraka, ini keluar dari Islam, ini begini. Itu mereka bukan menganggap khilafiyah. Lah inilah, tolong para ustadz dipahami ini kan begitu. Jadi kalau masalah khilafiyah, misalnya Imam Abu Hanifah dengan Imam
Syafi'i pendapatnya beda, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i beda, urusan ini, urusan itu, sholat ini sederhana, membatalkan wudhu, Imam Malik mengatakan ini batal wudhu, Imam Syafi'i mengatakan tidak atau sebagainya. Ya nyantai, tapi tidak langsung berkata. Misalnya Imam Malik kan mengatakan bahwasanya menyentuh perempuan tidak batal wudhu, lalu Imam Syafi'i mengatakan menyentuh perempuan batal wudhu. Tapi Imam Syafi'i beradab. Menurut Imam Syafi'i, menurut saya menyentuh perempuan batal wudhu. Selesai, tidak sampai ditambahi Malik itu goblok. Nggak usah. Tapi orang akhir zaman itu kalau sudah punya pendapat tambahan itu goblok, itu orang itu. Mengomentari masalah kunut, ini ada di radio, stasiun radionya itu dengar masalah kunut. Itu cobalah pakailah. Anda tidak usah pakai kunut karena dalil yang kuat adalah tidak pakai kunut. Mestinya kan cukup begitu. Tambahan, itu Imam Syafi'i itu tahu gimana? Kok lucuin, menertawakan, lihat. Ini kan orang kurang ajar itu. Kalau khilaf itu sederhana, saya dianjurkan jamaah nggak usah kunut ya, selesai. Karena dalilnya yang kuat begitu, ibaratnya nggak pakai kunut. Yang pakai kunut ya alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ya agar tahu kita semua pakai kunut kan begitu. Karena dalil kunut juga hebat. Jadi semuanya yang pakai kunut dalilnya hebat, yang nggak pakai kunut dalilnya juga ada. Karena yang nggak pakai kunut madhabnya Abu Hanifah. Kita semua pakai kunut. Kenapa? Karena kita mengikuti Imam Syafi'i. Tapi jangan ditambahi Abu Hanifah goblok tolol. Ini nggak bener. Nah inilah kesalahannya manusia satu itu begitu. Nggak cukup dia menunjukkan pendapatnya, pasti ada tambahannya di belakangnya. Goblok, jahil, dungu, kurang ajar. Dengan syariat itu mesti ada tambahnya kalau dibaca bukunya. Lah ini tolong dicermati begini nih. Lah masa belajar agama suruh nyaci maki orang, akhirnya nggak bisa paham khilaf. Makanya dimanapun tetap ribut kalau ada orang begitu. Wallahu a'lam. Masalah khilafiyah. Tapi mereka menganggap itu keyakinan. Ini loh perbedaan ini yang harus diluruskan. Kalau kita mah nyantaian, sampean tawasul mama enggak mau tahlilan juga enggak apa-apa, enggak repot, kita enggak usah datang kan begitu. Itu nyantai saja, tapi permasalahannya mereka tidak menganggap masalah khilafiyah. Kalau mereka menganggap masalah khilafiyah bunyinya begini, mangga silakan terserah, saya tidak ikut. Tapi mereka enggak, karena ikut Albani tadi itu harus ini sesat masuk neraka, ini keluar dari Islam, ini begini. Itu mereka bukan menganggap khilafiyah. Lah inilah tolong para ustadz dipahami ini kan begitu. Jadi kalau masalah khilafiyah misalnya Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i pendapatnya beda, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i beda, urusan ini, urusan itu, sholat ini sederhana, membatalkan wudhu, Imam Malik mengatakan ini batal wudhu, Imam Syafi'i mengatakan tidak atau sebagainya. Ya nyantai, tapi tidak langsung berkata. Misalnya Imam Malik kan mengatakan bahwasanya menyentuh perempuan tidak batal wudhu, lalu Imam Syafi'i mengatakan menyentuh perempuan batal wudhu. Tapi Imam Syafi'i beradab. Menurut Imam Syafi'i, menurut saya menyentuh perempuan batal wudhu. Selesai, tidak sampai ditambahi Malik itu goblok. Nggak usah. Tapi orang akhir zaman itu kalau sudah punya pendapat tambahan itu goblok, itu orang itu. Mengomentari masalah kunut, ini ada di radio, stasiun radionya itu dengar masalah kunut. Itu cobalah pakailah. Anda tidak usah pakai kunut karena dalil yang kuat adalah tidak pakai kunut. Mestinya kan cukup begitu. Tambahan, itu Imam Syafi'i itu tahu gimana? Kok lucuin, menertawakan, lihat. Ini kan orang kurang ajar itu. Kalau khilaf itu sederhana, saya dianjurkan jamaah nggak usah kunut ya, selesai. Karena dalilnya yang kuat begitu, ibaratnya nggak pakai kunut. Yang pakai kunut ya alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ya agar tahu kita semua pakai kunut kan begitu. Karena dalil kunut juga hebat. Jadi semuanya yang pakai kunut dalilnya hebat, yang nggak pakai kunut dalilnya juga ada. Karena yang nggak pakai kunut madhabnya Abu Hanifah. Kita semua pakai kunut. Kenapa? Karena kita mengikuti Imam Syafi'i. Tapi jangan ditambahi Abu Hanifah goblok tolol. Ini nggak bener. Nah inilah kesalahannya manusia satu itu begitu. Nggak cukup dia menunjukkan pendapatnya, pasti ada tambahannya di belakangnya. Goblok, jahil, dungu, kurang ajar. Dengan syariat itu mesti ada tambahnya kalau dibaca bukunya. Lah ini tolong dicermati begini nih. Lah masa belajar agama suruh nyaci maki orang, akhirnya nggak bisa paham khilaf. Makanya dimanapun tetap ribut kalau ada orang begitu. Wallahu a'lam. Kunut madhabnya Abu Hanifah. Kita semua pakai kunut. Kenapa? Karena kita mengikuti Imam Syafi'i. Tapi jangan ditambahi Abu Hanifah goblok tolol. Ini nggak bener. Nah inilah kesalahannya manusia satu itu begitu. Nggak cukup dia menunjukkan pendapatnya, pasti ada tambahannya di belakangnya. Goblok, jahil, dungu, kurang ajar. Dengan syariat itu mesti ada tambahnya kalau dibaca bukunya. Lah ini tolong dicermati begini nih. Lah masa belajar agama suruh nyaci maki orang, akhirnya nggak bisa paham khilaf. Makanya dimanapun tetap ribut kalau ada orang begitu.
Wallahu a'lam. Lah masa belajar agama suruh nyaci maki orang? Akhirnya nggak bisa paham khilaf. Makanya dimanapun tetap ribut kalau ada orang begitu. Wallahu a'lam.